Jadi topiknya tentang kesehatan komunitas, terutama tentang kesehatan kerja. Ya, saya sudah sempat masuk di kelas ini ya. Sudah Pak, di keluarga Pak. Tentang keluarga ya. Oke, baik. Hari ini kita bahas tentang kesehatan kerja ya. Jadi salah satu bidang atau area di kesehatan masyarakat atau kalau di nursing dikenal dengan occupational health nursing. Jadi keperawatan kesehatan kerja. Nah, karena ini sebelumnya belum pernah belajar ini ya? Belum Pak. Belum Pak. Oke, baik. Jadi kesehatan kerja itu ada banyak definisi ya, termasuk WHO pun memberikan definisi ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa dalam kesehatan kerja itu tidak hanya kita fokus atau memikirkan tentang kesehatan pekerjaannya saja ya, atau yang bekerja, tetapi semua yang ada di lingkungan kerja ya, baik itu orangnya, kemudian lingkungan fisik ya, biologis dan sebagainya ya. Termasuk faktor-faktor yang kadang tidak banyak dipikirkan orang. Misalnya pencahayaan di tempat kerja ya. Jadi kalau pencahayaan di tempat kerja tidak bagus, itu bisa menimbulkan risiko terjadi kecelakaan kerja ya. Contoh lain misalnya lantai tempat kerja licin itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Apalagi hal lain, tempat duduk misalnya ya. Tempat duduk orangnya tinggi tetapi tempat duduknya terlalu pendek. Nah, dalam kesehatan kerja dikenal dengan istilah ergonomi ya. Jadi semestinya anatomi tubuh kita itu sesuai dengan tempat kerja ya, desainnya itu ya, desain kursinya, mejanya ya. Ada contoh lain, kita sering belajar atau bekerja dengan laptop ya. Jarak mata dengan laptop harus terjaga dengan baik. Kemudian pandangan ya dengan layar juga harus dipikirkan. Kemudian pencahayaan dan seterusnya ya. Karena radiasi perlu dipertimbangkan untuk dilakukan pencegahan, jangan sampai kita terpapar radiasi yang berlebihan ya. Sehingga bisa menyebabkan penyakit ya. Nah, kalau penyakit yang terjadi akibat pekerjaan kita sering dikenal dengan penyakit akibat pekerjaan ya, atau sering dikenal dengan penyakit yang diakibatkan semua faktor yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, kemudian yang lain misalnya situasi kerja ya. Jadi hubungan antara atasan bawahan, kalau hubungannya tidak bagus itu juga berpengaruh terhadap psikologis pekerja ya. Pekerja bisa menjadi stres di tempat kerjanya. Nah, selain itu hubungan psikologis antar pekerja ya. Jadi kalau adik-adik nanti sudah bekerja di rumah sakit misalnya, dalam satu tim jaga pagi misalnya, kalau ada yang konflik dengan teman itu pasti menimbulkan stres ya. Dan itu bisa mengganggu pekerjaan kita. Nah, apalagi nanti bekerja dengan spite ya, memasang infus dan sebagainya. Itu bisa terganggu. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Tidak jarang perawat mengalami kecelakaan kerja. Misalnya harusnya nyuntik ke pasien tetapi tangannya kesuntik ya. Harusnya injeksi ke pasien. Kemudian banyak lagi yang lain ya, apakah karena jatuh dan sebagainya. Termasuk misalnya ada pasien jatuh kan. Nah, itu karena pengawasan kita kurang tepat, pencegahannya tidak bagus ya. Sehingga dalam kesehatan kerja juga dikenal dengan pencegahan ya. Jadi mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang timbul akibat pekerjaan ya. Oke, ini salah satu definisi saja ya. Jadi kesehatan kerja itu dikatakan sebagai promosi dan pemeliharaan ya pada level yang paling tinggi. Jadi ada promosi. Promosi berarti upaya untuk meningkatkan kesehatan.
namanya promosi ya. Kemudian pemeliharaan pada level yang paling tinggi dari kesejahteraan. Jadi kita menginginkan peningkatan kesehatan yang paling tinggi atau pemeliharaan kesehatan yang paling tinggi, baik itu yang terkait dengan fisik ya, mental, sosial pekerja, kemudian pada semua pekerjaan ya, di semua pekerjaan melalui ya pencegahan kesehatan, pengendalian risiko ya, mengadaptasi pekerjaan. Jadi pekerjaan perlu diadaptasi ya, kepada orang dan dari orang ke pekerjaan mereka. Jadi misalnya kalau mengangkat beban terlalu berat, banyak barang ya harus diangkut sesuai dengan kemampuan, jangan sekaligus ya. Itu contohnya ya. Misalkan memindahkan pasien ya, memindahkan pasiennya gemuk dan berat ya, sementara perawatnya tidak mampu sendiri. Nah, maka perlu adaptasi ya. Nah, mungkin kita dibantu oleh 2 orang perawat ya, atau dikerjakan oleh 3 orang perawat untuk memindahkan pasien. Jadi itu namanya adaptasi ya. Jadi itu perlu dilakukan untuk melakukan pencegahan ya, supaya tidak terjadi kecelakaan akibat pekerjaan. Oke. Nah, ada juga definisi lain ya. Jadi ada namanya kesehatan dan keselamatan kerja ya, atau occupational safety and health ya. Jadi sebuah isu multidisiplin, dibilang multidisiplin ya, yang dikonsentrasikan dengan proteksi untuk keselamatan, jadi perlindungan ya untuk keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan orang-orang di tempat kerja. Jadi semua orang yang ada di tempat kerja ya. Multidisiplin. Kenapa multidisiplin? Karena tidak hanya perawat yang bekerja di situ, tapi juga ada dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Ya. Petugas lab misalnya, kalau perusahaan besar itu mereka punya klinik ya, dan di klinik itu untuk kesehatan kerja ya. Jadi ada perawat, dokter dan sebagainya. Ya. Kemudian occupational safety and health ini ya juga ditujukan untuk proteksi coworkers, jadi orang-orang yang bekerja di sana. Pekerjanya atau tim pekerjanya atau siapapun yang membantu dalam pekerjaan tersebut, kemudian anggota keluarga ya. Jadi pekerjaan itu harus juga memikirkan kesehatan atau keselamatan keluarganya. Jangan sampai dia bekerja kemudian pekerjaannya berdampak pada kesehatan keluarganya, misalnya ya menggunakan bahan-bahan yang berbahaya ya, zat-zat yang berbahaya, dan itu karena tidak bagus perlindungannya, itu dibawa pulang. Apakah dari badannya, pakaiannya, atau alat pekerjaannya, tasnya, dan sebagainya. Dan itu bisa bisa menyebabkan pengaruh kesehatan ke keluarganya. Apalagi kalau ada penyakit menular misalnya, itu bisa berdampak pada keluarganya. Ya, kalau perlindungannya tidak bagus. Ya. Kemudian karyawan ya. Karyawan juga harus diproteksi ya. Majikannya ya, customer-nya ya. Kemudian suppliernya ya. Juga komunitas dan anggota publik yang terkena pengaruh dari lingkungan tempat kerja. Jadi semua termasuk masyarakat di sekitarnya ya. Nah, misalnya limbah ya, limbah pabrik itu jangan sampai mempengaruhi masyarakat sekitar. Itu juga harus diperhatikan. Sehingga ada namanya pengolahan limbah ya. Limbah itu diolah sedemikian rupa, setelah dia diolah dan tidak berbahaya baru bisa dialirkan atau digunakan lagi ya. Tetapi harus diolah terlebih dahulu. Kemudian ada definisi occupational health ya. Jadi kesehatan kerja menurut organisasi buruh sedunia ya. International Labour Organization ya, dan dari WHO ya. Jadi kesehatan kerja itu sebaiknya ditujukan pada promosi dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan untuk para pekerja, perlindungan para pekerja, kemudian penempatan dan pemeliharaan pekerja, dan juga adaptasi pekerjaan tiap laki-laki dengan pekerjaan atau tugas mereka ya. Terutama untuk kadang-kadang kan di tempat kerja itu
apa ya, dianggap laki-laki lebih kuat secara fisik misalnya ya. Nah itu harus disesuaikan ya. Karena walaupun laki-laki tetapi kekuatan otot, kekuatan fisiknya berbeda-beda ya. Demikian juga perempuan, atau menyamakan laki dengan perempuan tidak bisa ya. Secara dilihat di pekerjaan ya. Ada pekerjaan yang tidak pantas diberikan ke perempuan atau demikian sebaliknya ke laki-laki. Jadi harus ada adaptasi. Jadi tidak semua laki-laki memiliki kemampuan fisik yang sama. Demikian juga perempuan ya. Tidak semua perempuan memiliki kemampuan fisik yang sama. Tiap orang memiliki kesehatannya sendiri ya. Nah, sehingga disitulah perlu adaptasi. Kalau si A mengangkat beban 5 kilo mungkin bagus, yang lain tidak bisa disamakan. Nah, disitulah perlu adaptasi. Adaptasi orang ke pekerjaan, atau pekerjaan diadaptasi ke orang. Misalnya yang tadinya mengangkat beban 10 kilo, mungkin masih kuat, tetapi besoknya mungkin tidak harus sama 10 kilo ya, karena mungkin besoknya kondisinya sudah berubah ya. Jadi perlu adaptasi. Kemudian definisi kesehatan kerja ya, disebutkan kesehatan kerja itu aktivitas multidisiplin ya, ditujukan untuk proteksi dan promosi sama ya. Kemudian pengembangan dan promosi sehat dan keamanan kerja, lingkungan kerja dan organisasi kerja ya. Jadi biasanya di perusahaan-perusahaan besar pekerja itu memiliki organisasi. Organisasi. Ada yang bilang organisasi buruh, pekerja, dan sebagainya. Ya. Kemudian juga WHO menyebutkan peningkatan kesejahteraan fisik, ya, mental dan sosial pekerja, ya, dan dukungan pengembangan dan pemeliharaan kapasitas pekerjaan mereka. Ya. Kemudian memungkinkan para pekerja secara sosial dan ekonomi hidup produktif dan untuk berkontribusi secara positif pengembangan yang berkelanjutan serta pengembangan yang berkelanjutan. Ya. Jadi semestinya pekerjaan itu tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memikirkan pekerjanya, upahnya layak, ya, dan bisa digunakan untuk menghidupi keluarga, kebutuhan keluarga dan seterusnya. Termasuk untuk menjaga kesehatannya. Ya. Oke. Nah, dalam pekerjaan itu ada namanya kecelakaan kerja, ya, itu atau injury. Ya. Jadi penyebabnya ada 3, ada faktor manusia, ada faktor lingkungan, atau faktor organisasi. Faktor manusia misalnya mungkin orangnya ceroboh, ya, tidak hati-hati, bisa terjadi kecelakaan, ya. Memaksakan diri, ya, untuk mengangkut yang harusnya 3 kali menjadi hanya sekali, ya. Jadi bisa faktor manusia, ya. Konsentrasi dalam bekerja, ya. Kemudian faktor lingkungan, ya, lingkungan juga bisa, ya. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya musim hujan, ada kemungkinan halaman licin, ya, lantai licin, dan itu bisa berpotensi atau berisiko terjadi kecelakaan kerja. Pencahayaan yang kurang bagus, ya. Radiasi, ya, di lingkungan tersebut ada radiasi atau bahan-bahan berbahaya di sekitar mereka tanpa ada proteksi pekerja, ya, misalnya pakai helm, pakai sarung tangan, masker, ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian bisa karena faktor organisasi, ya. Faktor organisasi, misalnya organisasi atau perusahaan, ya, bisa juga, ya. Misalnya sistem sistem penggajian yang tidak bagus, sistem kerja tidak bagus, shift kerjanya kurang bagus misalnya, atau lama kerjanya melebihi dari kemampuan manusia, ya. Itu misalnya yang harusnya bekerja 6 jam misalnya, 6 jam 7 jam misalnya, tetapi ini jauh melebihi, ya. Bahkan jam kerja yang tinggi itu katanya ada di mana? Cina banyak, ya, jam kerja melebihi, ya, kemampuan. Kemudian dulu Jepang, ya, dengan disiplin yang tinggi, ya, itu, sehingga
Kalau kita di Indonesia kan kadang orang bekerja bisa lebih santai ya. Kalau di negara maju itu dituntut ya keseriusan dalam bekerja ya. Fokus bekerja di jam kerja ya. Kadang-kadang kalau kita di Indonesia kan jam kerja, tidak jam kerja, kadang-kadang sama. Saya pernah ikut kuliah tentang kesehatan kerja itu disebutkan bahwa Jerman itu menjadi salah satu negara yang kecelakaan kerjanya termasuk kecil ya, dan kematian akibat kerja. Atau ada istilah begini ya, dalam situasi tertentu pekerjaan itu bisa menyebabkan orang meninggal. Contoh misalnya dalam ruangan terlalu panas sehingga mempengaruhi pembuluh darah, termasuk pembuluh darah otak, dan itu bisa menyebabkan gangguan di otak, jantung dan seterusnya, sehingga terjadi kematian secara tiba-tiba. Nah, katanya kejadian ini banyak ditemukan di Cina, kemudian di Jepang juga ada. Nah, sebaliknya katanya di Jerman itu sangat-sangat kecil ya. Nah, ternyata dikaitkan dengan karena di Jerman itu jam kerjanya tidak terlalu panjang, dan di luar jam kerja kalau jam kerja sudah habis, misalnya jam 4 sore ya misalnya ya. Kalau sudah jam 4 sore walaupun pekerjaan belum selesai, ya stop. Tidak ada orang yang bekerja. Tepat jam 4 sore berhenti kerja ya. Mau pekerjaan nanggung dan sebagainya dihentikan ya, karena itu peraturannya ketat ya. Nah, sehingga di situ katanya jam kerjanya pendek ya. Tetapi jangan salah, jam kerja yang pendek tetapi diikuti dengan keseriusan dalam bekerja ya, kinerjanya bagus sehingga produktivitasnya juga tinggi. Jadi jam kerja yang panjang belum tentu produktivitasnya lebih tinggi. Walaupun jam kerjanya pendek, tetapi produktivitas bisa tinggi kalau kinerjanya terjaga dengan baik. Jadi produktivitas tetap bagus ya. Nah, kemudian ini 10 penyakit dan injury ya terkait dengan pekerjaan yang sering terjadi, misalnya di Amerika ya. Penyakit paru ya, kemudian injury muskuloskeletal ya, otot dan tulang ya, kemudian kanker, trauma berat, gangguan jantung dan pembuluh darah, gangguan reproduksi, gangguan neurotoksik ya, bising terkait dengan penurunan atau kehilangan pendengaran, kondisi dermatologis ya, terkait dengan kulit ya, tekanan psikologis dan kebosanan ya. Nah, ini 10 penyakit dan injury ya di Amerika ya terkait dengan pekerjaan. Nah, ini pencegahan dan kontrol ya yang disampaikan oleh WHO ya. Yang pertama itu eliminasi hazard ya dari mesin. Jadi hazard itu zat-zat yang bisa membahayakan pekerja ya. Jadi semua bahan atau zat yang bisa menimbulkan efek negatif ya terhadap kesehatan pekerjanya. Dari mesin ya, bisa dari metodenya, material atau struktur fasilitas. Kontrol terhadap hazard dengan menjaganya tetap pada sumbernya. Jadi kalau ada sumber yang berbahaya, zat yang berbahaya, usahakan zat itu supaya tetap terjaga di situ ya, tidak berpindah atau mempapari atau memberikan dampak ke tempat lain. Dicoba dilokalisir ya tempat tersebut sehingga tidak mempengaruhi pekerja yang bekerja di sekitarnya. Menentukan alat pengaman ya bagi personil ya. Memberikan saran tentang keamanan dan masalah kesehatan. Kemudian mengembangkan program yang sentralistik untuk mengontrol kecelakaan. Misalnya Misalnya AC ya, AC jangan sampai terlalu dingin atau terlalu panas ya. Jadi ada central controlnya ya. Kemudian misalnya yang lain ya, ada beberapa ruangan yang memang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Jadi hanya orang yang dengan ID card tertentu yang bisa masuk. Ya, itu salah satu kontrol. Saya pernah masuk waktu kuliah kemarin, masuk ke salah satu perusahaan yang memang sangat ketat ya. Jadi kita harus pakai helm, jaketnya khusus, maskernya khusus, pakai sarung tangan, pakai sepatu boot. Jadi sangat ketat ya.
Jadi kita hanya boleh masuk di ruangan tertentu dan itu pun dengan akses yang khusus ya. Karena sangat berbahaya apabila tidak terkontrol. Kemudian mengembangkan program yang sentralistik, menginformasikan perubahan legislasi ya. Kalau ada perubahan peraturan tentang kesehatan kerja ya. Kode keselamatan ya dan sebagainya. Jadi ada warna merah, ada biru, ada kuning, hijau dan seterusnya. Itu adalah beberapa kode atau warna yang terkait dengan warning ya. Kembangkan dan aplikasikan standar keamanan untuk fasilitas produksi dan produk ya dari perusahaan tersebut. Ya. Kemudian memastikan hanya alat atau peralatan yang aman yang dijual. Ya. Kemudian mengembangkan, merencanakan dan mengimplementasikan program inspeksi kesehatan. Harus ada inspeksi ya. Misalnya pekerjaannya apakah dia memang disiplin menggunakan alat pelindungnya atau tidak ya. Melakukan supervisi ya. Kumpulkan data dan analisis tentang kecelakaan. Kemudian memastikan pendidikan dan training untuk karyawan itu ya, harus tepat ya. Kemudian mempertahankan pengawasan untuk instruksi baru ya. Nah, ini tugas prinsip dari kesehatan kerja ya. Yang pertama anticipation ya. Mengantisipasi adanya potensi penyakit atau injury. Jadi kalau adik-adik nanti bekerja di perusahaan, di klinik perusahaan, salah satunya ini tugasnya. Mengantisipasi ada nggak potensi penyakit atau injury ya di lingkungan kerja. Ya. Kemudian surveillance and monitoring, melakukan surveillance ya. Kalau ada yang sakit, ditelusuri sakitnya apa, kapan kena, menular atau tidak, ya. Kemudian dimonitoring. Ya. Right to know ya. Wajib untuk diketahui oleh semua pekerja, profesional kesehatan dan sebagainya. Misalnya aturan menggunakan alat ya dan sebagainya. Kemudian epidemiologic analysis, melakukan analisis secara epidemiologis ya. Kemudian exposure reduction, jadi mengurangi atau meminimalisir paparan ya, paparan zat berbahaya terutama ya. Terutama ini perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan-bahan kimia ya, yang memang sangat berbahaya ya, sehingga perlindungan pekerjaannya harus ekstra ya. Yang keenam substitution ya. Substitusi, jadi mengganti. Jadi bahan berbahaya diganti dengan bahan yang tidak begitu berbahaya atau bahan yang aman. Awareness, kesadaran ya. Pemerintah, manajemen dan sebagainya ya. Government regulation ya. Jadi peraturan dari pemerintah. Jadi banyak aturan pemerintah tentang kesehatan kerja ya, dan banyak perusahaan sebenarnya yang melanggar ya, tidak mengindahkan ini. Misalnya anggap saja di pembangunan gedung, kan tidak semua pekerja menggunakan helm kalau di kita. Tapi kalau ketika adik-adik misalnya ke luar negeri, ke negara yang lebih maju dari kita ya, semua pekerja itu wajib pakai helm. Wajib mereka menggunakan. Tetapi kalau di kita, kalau ada inspeksi, kunjungan pejabat, pejabatnya yang pakai helm ya. Nah, itu sering salah ya. Tapi kalau di luar mereka disiplin menggunakan itu. Compensation ya, kompensasi. Jadi kalau ada yang sakit, ada kecelakaan ya harus ada kompensasi, ada ganti rugi ya. Kemudian manajemen worker cooperation ya, pengakuan bahwa partisipasi pekerja dalam kesehatan dan keamanan itu adalah mutual benefit ya. Jadi manajemen dan pekerja harus bekerja sama. Karena kecelakaan kerja itu bisa dihindari sebenarnya kalau ada kerjasama yang baik antara manajemen dan pekerjanya. Ya. Oke, saya kira itu secara singkat tentang kesehatan kerja ya. Terkait dengan definisi, kemudian bagaimana pencegahan, kemudian beberapa penyakit terkait dengan kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada?
biasanya sesi ini yang agak susah ya. Jadi mahasiswa biasanya sulit sekali untuk menyampaikan pertanyaan. Ya. Jadi mudah-mudahan dipahami. Ya. Artinya tidak bertanya karena bisa memahami apa yang saya jelaskan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Perkuliahan ini saya record ya. Nanti videonya saya berikan ke adik-adik ya. Oke, baik. Gak ada pertanyaan kan? Gak ada. Belum, Ya? Pak. Oke, baik. Belum, Pak. Baik. Belum ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi ya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak.